bahwa puncak musim hujan, Pak, saat ini masih berlangsung di awal 2026. Nah, ini langkah konkret apa yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk mencegah banjir susulan agar tidak menambah jumlah korban dan juga jumlah kerusakan, Pak Iskandar? Ya, kami yang pertama melakukan proses sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh pihak, termasuk mendorong pimpinan di masing-masing desa dan di kecamatan untuk selalu awas terkait dengan bencana susulan yang datang. Ya, Bahkan kalau di Aceh Timur sendiri, itu setiap hujan yang datang dalam dalam volume yang lebat, yang tinggi, ya itu kita memang selalu khawatir. Ya masyarakat juga menjadi trauma, ya maka seluruh para pihak yang terlibat dalam proses penanganan bencana ini tetap memberi edukasi, sosialisasi kepada masyarakat kita. Nah, kepada masyarakat yang tinggal di pinggir-pinggir sungai yang saat ini juga terdampak korban banjir, ya kita juga sudah himbau warga untuk dilakukan relokasi ke tempat yang lebih aman. Memang ada sebagian warga yang mau direlokasi, tapi sebagian warga lagi tidak mau direlokasi dengan alasan bahwa mereka ini menjadi tempat tinggal dari nenek moyang mereka sudah sejak 100 tahun yang lalu. Begitu, Mbak. baik. Pak Iskandar, ini banjir bandang yang menghancurkan desa-desa kan menunjukkan lemahnya pengendalian sungai. Apakah Aceh Timur sendiri sudah memiliki rencana besar, Pak, untuk normalisasi sungai dan juga penguatan tanggul secara permanen, bukan sekedar penanganan darurat saja, Pak Iskandar? Oh, kalau di tempat saya pastikan bukan persoalan sungai. Oke, Banjir bandang ini 3 kecamatan persoalan perambahan hutan, baik, bukan karena sungai. Kalau sungai tidak jadi masalah, baik. ya. Kalau sungai tidak jadi masalah, tetapi perambahan hutan ini yang menjadi masalah, yang menjadi petaka bagi warga, terutama di 3 kecamatan ini, Kecamatan Simpang Jernih, Kecamatan Serbajadi Lokop, Kecamatan Pantai Bidari. Bahkan tahu Aceh Tamiang. Aceh Tamiang juga banjir. Ya. Aceh Tamiang itu kenapa parah di kota Aceh Tamiang? Karena persoalan muaranya itu di Simpang Jernih, di kecamatan kami. Ya. Itu. Kenapa parah di kecamatan Pantai Bidari? Karena muaranya itu di daerah perbatasan Samar Kilang, Bener Meriah, dengan Langkahan Aceh Utara, serta di atas dusun kami, Sahraja. Di sana ada aktivitas illegal logging Ya. yang ternyata dikendalikan oleh pemain besar. Ya, sawmill ada di sana. Kemudian alat-alat berat mereka ada di sana. Yang kita menjadi tanda tanya, ada warga yang tahu, tapi tidak dilaporkan. Bahkan kayu itu dibawa turun melalui aliran sungai. Saat saya naik ke Simpang Jernih beberapa waktu yang lalu setelah menempuh perjalanan dan bermalam 1 malam, saya sendiri menemukan kayu-kayu gelondongan balok itu yang sudah dirakit, yang akan dialirkan mengikuti arus sungai sampai ke Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Tapi karena bencana sudah duluan datang, kayu itu masih terparkir. Dan kita menemukan itu. Ini fakta yang tidak boleh dibohongi. Siapapun dia, harus ada yang berani bicara seperti ini. Bahwa bukan hanya faktor ini karena kadarullah saja. Karena ketentuan Allah bahwa bencana ini datang. Ini akibat kerusakan tangan dan ulah manusia ini. Baik, Pak Iskandar, terkait dengan penebangan hutan atau pohon-pohon tersebut begitu ya Pak ya. Itu kami sendiri setuju Pak dengan terkait adanya penebangan hutan seperti itu. Nah, tapi kalau dari kami tidak setuju adanya penebangan pohon atau penebangan hutan begitu ya Pak Iskandar. Nah, tapi siapa kira-kira kacamata Anda Pak? Apakah dari pihak Anda sendiri sudah mengetahui apakah pihak ini siapa yang melakukan penebangan pohonnya, apakah dari pihak swasta atau mungkin dari perusahaan terdaftar atau seperti apa? Atau mungkin anggota yang terlibat begitu Pak dalam tanda kutip oknum begitu? Ya, kalau dalam kacamata saya menurut data yang kami himpun ini adalah swasta. Baik. Ya, nah, swasta yang bermain. Maka oleh karenanya saya juga sudah laporkan ini saat kunjungan Menteri Dalam Negeri. Saya sudah minta arahan beliau, minta arahan Pak Mendagri, bahwa saya akan buat tim terpadu. Saya akan libatkan seluruh Forkopimda, ya. Kemudian kita akan minta bantu juga termasuk dengan PKH nantinya yang menangani hutan, termasuk Menteri Kehutanan, untuk naik ke lokasi untuk melihat apakah betul fakta seperti itu.
Saya sudah terbangkan drone, Mbak. Jadi Mbak Bunga, saya terbangkan Baik. drone itu di atas Aceh itu, di daerah-daerah yang ketika dalam kacamata kita jalan kaki lihat masih hijau, tapi ketika drone terbang itu semuanya gundul. Kayunya besar-besar sekali. Kayunya ada yang sebesar bodi mobil. Ya, kalau di sini ada mobil labi-labi namanya. Mobil angkut sewa warga. Ya, sebesar itu ada kayu di sini yang umurnya 100 tahun, 200 tahun. Tapi itu sudah ditebang. Dan kayu keras, bukan kayu sembarang. Ya, kalau kayu sembarang misalnya, bolehlah. Kayu-kayu yang kategorinya bukan berkelas, tapi ini kayu meranti, merbau, damar, yang kelas-kelas ekspor. Dan kayu itu kemana dipasoknya? Kayu itu dipasok ke Medan, Sumatera Utara. Nah, kemarin saya tinjau langsung, saya lihat langsung gelondongan itu, saya sampaikan kepada warga, tidak boleh ada yang mengambil kayu ini. Meski cukong kayu, atau toke kayu, atau para pemain untuk bawa sensor, memotong tidak boleh. Kecuali kayu silakan ambil untuk kepentingan pembangunan huntara, huntap, atau kepentingan fasilitas warga. Membuat musala, membuat masjid, atau membangun sekolah darurat, silakan ambil itu. Kayaknya kayunya banyak sekali. Baik. Baik, Pak Iskandar, terakhir Bapak dari kami, berarti aktivitas tersebut, penebangan hutan, penebangan pohon, begitu sudah Bapak ketahui lebih lama. Apakah pelakunya sudah, ada pelaku yang sudah ditangkap begitu Pak Iskandar? Ya, belum ada pelaku yang ditangkap. Dan saya belum mengetahui lama. Ya, baru-baru ini baru mengetahui. Setelah kita telusuri, ini kenapa kayu ada ini. Saya kan belum 1 tahun ini menjabat sebagai bupati. Ya, lebih kurang 8 bulan. Baik, terima kasih banyak Pak Iskandar atas insight dan informasinya. Kami harapkan begitu ya Pak ya, lekas pulih dan juga bangkit untuk Aceh Timur dan pelakunya ini segera tertangkap. Sekali lagi terima kasih Pak Iskandar. Baik, sama-sama Mbak. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.